Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Little Tree. Sebelum kita mulai sharingnya, aku pengen ngasih disclaimer dulu kalau misalnya aku bukan seorang expert ataupun profesional, dan aku cerita ini atau sharing soal materi-materi biologi murni karena aku pengen berbagi sedikit ilmu yang aku punya. Nah, untuk pembahasan kali ini, sebenarnya aku nggak terlalu pengen bahas yang berhubungan dengan virus corona atau pandemi. Tapi untuk yang ini, karena aku suka materinya, jadi aku pengen mengulang materi ini, mungkin untuk mengobati kerinduanku khususnya, sekaligus siapa tahu bisa ada manfaat yang teman-teman dapatkan. Kita langsung aja ke materinya. Untuk yang pengen aku bahas kali ini adalah mengenai tes PCR untuk pendeteksian COVID-19. Teman-teman mungkin udah nggak asing lagi soal tes PCR ini, dan pasti udah pada tahu kalau untuk tes PCR, pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan swab test di bagian nasofaringeal atau melalui oral. Sebenarnya ada beberapa sampel lagi yang bisa diambil, yaitu dari saliva atau mukus, kemudian dari cairan di dalam paru-paru, itu juga bisa. Tapi yang paling umum digunakan adalah yang swab test. Setelah pengambilan sampel ini, diharapkan, sebenarnya nggak diharapkan sih ya, misalnya ada virus di dalam sampel tersebut. Kebetulan, sebetulnya nggak kebetulan, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini materi genetiknya berupa RNA. Sedangkan metode pendeteksian yang ada adalah metode pendeteksian DNA yang bisa diamplifikasi atau diperbanyak dan dideteksi ada atau tidaknya menggunakan mesin yang kita kenal sebagai PCR atau Polymerase Chain Reaction. Oh iya, DNA dan RNA itu sebenarnya sama-sama merupakan materi genetik. Perbedaannya terletak pada single atau double strand. Nah, kalau DNA dia double strand, sedangkan RNA dia single strand. Jadi, tahap pertama adalah mengubah RNA si virus menjadi DNA dengan bantuan enzim yang disebut reverse transkriptase. Dengan bantuan enzim ini, si RNA virus akan membentuk complementary DNA atau cDNA. Kenapa disebut complementary? Karena DNA yang terbentuk merupakan komplemen atau pasangan dari strand RNA si virus. Nah, setelah dapat cDNA tadi, di dalam sampel itu kemungkinan ada cDNA lain. Bisa jadi bakteri atau virus lain, atau bahkan DNA si pasien. Untuk dapat mendeteksi cDNA yang kita dapatkan ini merupakan DNA dari virus SARS-CoV-2, maka dilakukanlah tes PCR. PCR sendiri itu prosesnya ada 3 tahap dan berbentuk siklus, jadi dilakukan berulang-ulang. Nah, tahap pertama adalah denaturasi. Sampelnya ini akan mengalami proses denaturasi, di mana DNA atau cDNA yang berbentuk double-stranded akan terjadi pemutusan ikatan sehingga berubah menjadi DNA single-stranded. Setelah proses denaturasi, masuklah ke tahap selanjutnya, yaitu proses annealing atau penempelan, di mana nanti akan ada primer yang menempel pada urutan basa nitrogen DNA si virus. Jadi primernya ini sifatnya spesifik dan unik. Urutan basa nitrogen pada primer itu hanya ada pada urutan basa nitrogen si virus SARS-CoV-2. Sehingga misalnya di dalam sampel masih ada materi genetik lain, entah itu punya bakteri atau punya si pasiennya sendiri, primer itu nggak akan nempel, karena dia spesifik. Urutan basa nitrogennya itu benar-benar persis sama yang dipunyai virus SARS-CoV-2. Nah, setelah primer ini menempel pada kedua untayan DNA yang udah single stranded tadi, masuklah ke tahap berikutnya, yaitu tahap elongasi. Pada tahap elongasi, DNA akan memperpanjang primer tadi menjadi membentuk untayan DNA yang baru dengan bantuan enzim yang disebut Taq polymerase DNA. Nantinya, dari satu cDNA, kita bakal dapat 2 DNA. Kemudian, siklus ini akan berulang, biasanya kalau untuk PCR itu 35 sampai 40 siklus.
Misalnya nih, kita bayangin, pas awal kita cuma punya hanya satu DNA virus. Kemudian dalam satu kali siklus akan terduplikasi menjadi 2 DNA virus. Dalam 40 kali siklus, kita bisa dapat lebih dari 30 juta DNA virus. Ini yang nantinya akan dideteksi. Untuk tes PCR yang sekarang, aku nonton beberapa video juga di YouTube, itu pakainya adalah real time PCR. Aku belum pernah pakai real time PCR ini, tapi sebenarnya dia prinsipnya adalah nambahin probe saat annealing, dia nambahin probe-nya ini bentuknya itu nanti adalah fluorescence. Probe-nya ini juga sama kayak primer. Primer tadi kan spesifik ya, dia hanya nempel pada DNA virus. Si probe ini juga sama, si probe ini spesifik untuk DNA virus aja, jadi dia juga nggak akan nempel pada DNA yang lain. Nah, ketika proses elongasi, pada real time PCR, si probe ini akan berpendar, akan menampakkan cahaya fluorescence. Nah, semakin banyak, kan siklusnya tadi akan semakin banyak tuh si DNA teramplifikasinya. Semakin banyak DNA virus yang terdeteksi, maka cahaya fluorescence-nya akan semakin meningkat, semakin terang. Inilah yang menjadi penanda bahwa di dalam sampel pasien tersebut ada virus SARS-CoV-2 atau enggak. Nah, dari hasil itulah nanti akan ditentukan bahwa seorang pasien positif COVID-19 atau tidak. Yang perlu digarisbawahi kenapa PCR ini bisa lebih akurat daripada rapid test, karena itu tadi. Karena ada primer yang spesifik khusus untuk di virus SARS-CoV-2. Nah, sebenarnya prinsip ini juga dilakukan pada tes-tes lain, misal tes DNA, kayak misalnya anak tertukar, atau misalnya kriminal, gitu kan, pembunuhan, segala macam. Running testnya menggunakan PCR yang primernya itu identik dengan DNA yang akan kita cocokkan. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga masih ada yang bisa teman-teman ambil. Masih banyak banget kekurangan dari apa yang aku sampaikan, tapi semoga masih ada sedikit yang bisa teman-teman ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.